Baik, Om Swastiastu kepada anak-anak kelas 11. Selamat datang kembali di mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 11. Untuk hari ini kita akan lanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang yoga. Sebelumnya Bapak akan menjawab terlebih dahulu beberapa pertanyaan dari teman kalian yang sudah diajukan kemarin mengenai hakikat dan pengertian yoga. Yang pertama ada Purwodana. Dia menanyakan apa tujuan mempelajari yoga. Ya, sebagaimana yang sudah Bapak jelaskan di pengertian, bahwa yoga itu untuk dapat melatih kita bisa mengendalikan pikiran itu sendiri. Yang kedua ada Agus Karang. Apakah yoga dapat dilakukan oleh seseorang yang kurang mempunyai kelenturan? Nah, untuk yoga sendiri, kalau kalian mendengar ditanyakan tentang yoga, pasti akan menjawab adalah gerakan. Nah, yang perlu kalian pahami, yoga itu adalah sebuah ajaran. Sedangkan yoga yang diterapkan dengan gerakan itu adalah yoga asanas, bagaimana yang kita akan bahas di materi ini. Itu. Nah, sekarang apakah yoga itu tidak bisa dilakukan atau bisa dilakukan oleh orang yang kurang mempunyai kelenturan? Bisa. Justru orang yang belum lentur bisa lebih baik gerakannya ketimbang dengan orang yang ketika sudah mencoba pertama kali itu langsung lentur. Karena ketika kita latihan gerakan yoga atau yoga asana itu sendiri, nantinya takutnya jika ada salah gerakan, nanti ada yang namanya kesleo. Nah, itu mungkin akan agak sulit jadinya untuk diperbaiki. Jadi itu artinya alangkah baiknya jika dimulai dengan kekakuan dulu atau bukan kelenturan dahulu. Gusti Guna, apa fungsi mengenai materi yoga asanas? Nah, untuk fungsi dari materi ini ya tentunya yang pertama ini adalah pemenuhan pembelajaran untuk kalian. Nah, untuk fungsi yang lain tentunya untuk memberikan kalian pengetahuan tentang apa yang disebut dengan yoga asanas. Dan yang ketiga tentunya jika kamu ada ketekunan untuk melakukan yoga asanas ini, ya yang pertama bagi dirimu sendiri ada manfaatnya dan banyak. Nah, untuk manfaatnya itu akan kalian dapatkan nanti penjelasannya. Selanjutnya ada Komang Apriani. Untuk mengendalikan pikiran, apakah harus melaksanakan ajaran yoga asanas? Kalau dibilang harus, tidak. Tetapi ini merupakan yoga asanas ini merupakan salah satu cara untuk kalian lebih mudah dalam mengendalikan pikiran. Itu artinya melatih bagaimana cara kalian untuk mengendalikan pikiran. Karena selama ini kita diajarkan untuk ketika diajarkan Trikaya Parisuddha ada yang namanya manacika, kita berpikiran baik. Nah, bagaimanakah cara berpikiran yang baik? Itu kan kita masih bertanya-tanya. Nah, sedangkan di dalam ajaran yoga ini ada tahapan atau cara-cara untuk dapat kita melatih mengendalikan pikiran itu. Artinya sudah pasti rumus dari untuk melatih pikiran ini. Selanjutnya ada Kadek Dian Nopianti. Apakah yoga sama dengan meditasi atau relaksasi? Nah, di sini yoga itu terutama di ajaran yoga asanasnya itu ada yang disebut dengan meditasi. Artinya meditasi ini ada dalam ajaran yoga. Itu disebut dengan dhyana dan samadhi. Sedangkan relaksasi, tunggu sebentar, untuk meditasi ini dalam ajaran Hindu khususnya, meditasi yang dimaksud kita memusatkan pikiran kepada satu objek. Misalkan kalian duduk dengan tenang, memejamkan mata, lalu memikirkan satu objek, misalkan Tuhan atau dewa yang kalian senangi, misalkan Siwa, Wisnu, Brahma, Indra dan yang lainnya. Itu kalian pusatkan, kalian pikirkan terus menerus. Itu
Ada juga yang mengatakan meditasi itu adalah perenungan diri, atau kita dalam pikiran itu bisa melihat diri kita sendiri. Nah, sedangkan relaksasi itu berbeda. Kita mengistirahatkan pikiran kita dari segala permasalahan, pekerjaan, dan yang lainnya. Artinya kita relaksasi ini adalah tujuannya menenangkan pikiran. Selanjutnya ada Eka Merta. Jika melakukan yoga, apakah pikiran bisa tenang? Apakah moksa ada keterkaitan dengan yoga asanas? Baik, yang pertama, apakah dengan melakukan yoga pikiran bisa tenang? Iya, tentunya dengan latihan yang sungguh-sungguh. Jika kalian sudah bisa melakukan tahapan demi tahapan dari ajaran yoga itu, niscaya sudah bisa menenangkan pikiran, bahkan bisa mengendalikan pikiran itu. Selanjutnya, apakah moksa ada keterkaitan dengan yoga asanas? Ya, tentu, karena tujuan dari yoga asanas ini adalah mengendalikan pikiran. Ketika pikiran sudah bisa dikendalikan, nanti kamu bisa mengarahkan untuk niatnya untuk mencapai ini. Tujuan akhir dari umat Hindu sendiri adalah moksa. Ini adalah perlu Bapak jelaskan, yoga asanas ini adalah salah satu tahapan dari ajaran yoga. Ada 8 tahapan dalam ajaran yoga ini, yang salah satunya adalah yoga asanas. Nah, ini nanti akan kalian dapatkan lebih lengkap 8 tahapan dalam yoga ini di kelas 3. Selanjutnya Mulyani, dia menjelaskan setiap manusia memiliki sifat liar, ya, bias dan lekat terhadap objek dan aneka ragam yang memberikan nikmat. Ya, ini tentunya nikmat keduniawian ya. Nah, dia bertanya apa yang harus dilakukan untuk mengendalikan sifat tersebut. Selanjutnya, apakah dengan melaksanakan yoga sana dapat mengendalikan sifat tersebut? Nah, seperti yang sudah Bapak jelaskan pada pertanyaan Eka Merta, apakah apa yang harus dilakukan untuk mengendalikan sifat tersebut? Ya, tentunya kembali ke pikiran. Karena di dalam kitab suci kita sudah dijelaskan bahwa pikiran itu adalah rajanya indria. Artinya semua tunduk kepada pikiran. Ketika pikiran ingin mengambil barang tersebut, otomatis indera penggerak kita akan mengambilnya. Ketika kita ingin menghirup udara dingin atau udara segar, itu indera perasa kita akan melakukannya. Ketika pikiran kita kosong, ya semua indera yang ada dalam tubuh kita tidak akan beraktivitas, alias I. Nah, selanjutnya, apakah dengan melaksanakan yoga sana dapat mengendalikan sifat tersebut? Ya, tentu, tetapi kembali dengan latihan yang sungguh-sungguh dan memang tekun, itu yang terpenting. Baik, itu mungkin yang Bapak bisa jelaskan dari beberapa pertanyaan untuk pertanyaan yang minggu lalu. Intinya, yoga dalam hal ini adalah ajarannya, sedangkan yoga asanas itu adalah gerakan-gerakan yoga untuk melatih pikiran kita. Sebagaimana yang mungkin kalian sempat lihat baik di YouTube maupun di sekitar lingkungan kalian, yang mereka melakukan gerakan-gerakan bersila atau kepala berada di bawah, kaki ada di atas, itu adalah gerakan yoganya. Itu memang untuk melatih konsentrasi kita. Itu. Nah, ada pertanyaan, apakah yoga itu sama dengan senam? Nah, itu beda. Kalau senam itu memang betul-betul murni untuk melatih kesehatan. Kalau yoga itu manfaatnya itu kesehatan baik jasmani dan rohani. Itu bedanya antara senam dengan yoga gerakan itu. Karena dalam yoga itu terutamanya di dalam yoga sanas itu dipadukan antara gerakan, pengaturan nafas dan meditasi. Nah, selanjutnya kita menuju ke materi.
Untuk hari ini kita akan membahas tentang sejarah yoga dalam ajaran Hindu. Yang pertama, ini adalah siapakah pencetus ajaran yoga. Nah, orang yang mencetuskan ajaran yoga adalah Maharishi Patanjali. Nah, beliaulah yang dikenal seorang orang suci atau Maharishi yang mengumpulkan atau membentuk ajaran yoga. Namun sebelum itu ajaran yoga di dalam kitab suci sudah ada, tetapi beliaulah yang merangkum khusus untuk membahas tentang ajaran yoga tersebut. Nah, bisa kalian lihat ini ilustrasi atau patung gambaran Maharishi Patanjali itu sendiri. Nah, untuk nama kitab ajaran yoga yang dikumpulkan oleh Maharishi Patanjali disebut dengan Yoga Sutra Patanjali. Yoga Sutra Patanjali ini ciri khasnya nama beliau ada di dalam kitab tersebut. Nah, sutra. Nah, di sini kan ada yang namanya Yoga Sutra Patanjali. Nah, di dalam kitab tersebut yang disebut dengan sutra adalah kalimat pendek dan juga padat akan arti. Artinya kalimat yang tidak terlalu panjang, yang penuh dengan arti. Contohnya seperti ini. Citta Vritti Nirodha, yang dalam penjelasannya atau dalam artinya penghentian pikiran. Nah, di sini kalau kalian telusuri atau kalian Bapak jelaskan di sini adalah bagaimana cara kita untuk dapat menghentikan pikiran atau mengendalikan pikiran itu sendiri. Ini yang banyak akan kalian temui nantinya jika dapat menemukan kitab Yoga Sutra Patanjali. Contohnya ini, salah satunya ini, Citta Vritti Nirodha, artinya tujuan yang utama dari ajaran yoga itu sendiri adalah dapat menghentikan pikiran. Nah, penghentian dalam pikiran ini bukan berarti kalian dalam artian pikiran kalian berhenti untuk bekerja, tidak, tapi penghentian di sini adalah gerakan-gerakan yang liar dari pikiran tersebut, sebagaimana yang sudah Bapak jelaskan minggu lalu bahwa pikiran itu ketika tidak bisa dikendalikan ibaratkan seperti monyet liar yang loncat ke sana kemari. Nah, itulah yang kita coba jinakkan, artinya monyet yang liar itu coba kita untuk liarkan agar dia bisa diam. Nah, di sini ada 4 bagian dari ajaran kitab Yoga Sutra Patanjali. Artinya kitab Yoga Sutra Patanjali ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada disebut dengan Samadhipada. Nah, dalam kitab Samadhipada ini membahas tentang sifat, tujuan dan bentuk ajaran yoga. Yang kedua ada Sadhanapada, membahas tentang tata cara mencapai samadhi, tentang kedukaan dan karma pala. Nah, dalam Hindu itu sendiri dalam ajaran yoganya meditasi itu disebut dengan samadhi. Selanjutnya ada Vibhudipada. Di sini Vibhudipada membahas tentang kekuatan gaib yang diperoleh dengan jalan yoga. Nah, mungkin nanti silakan kalian coba cek di YouTube tentang mereka yang sudah dengan tekun menjalankan yoga, apa saja kekuatan-kekuatan gaib yang mereka dapatkan. Nah, salah satu contoh yang dapat Bapak berikan yaitu mereka dapat bertahan berpuasa itu bisa berbulan-bulan. Ini salah satu contohnya bisa. Nah, ada kepercayaan bahwa dulu para maharishi itu dengan kekuatan yoganya itu bisa berpindah tempat dengan cepat, hanya sekejap mata. Nah, selanjutnya ada Kaivalyapada. Nah, ini menjelaskan tentang alam kelepasan atau alam moksa dan kenyataan roh dalam mengatasi alam dunia ini. Ini kenyataan roh dalam mengatasi alam dunia ini ya tentunya bagaimana seseorang yang masih hidup di dunia ini mengatasi atau bagaimana menjalankan dirinya untuk menjalankan
karma palanya di dunia ini agar nantinya dia bisa moksa, mencari jalan moksa. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis yoga. Nah, di ajaran yoga ada beberapa jenis-jenis yoga yang dapat kalian praktekkan. Yang pertama disebut dengan hatha yoga. Nah, ini banyak yang menjalankan karena dalam hatha yoga ini kita diberikan bagaimana asana, yaitu gerakan, pranayama, bagaimana cara kita untuk mengatur nafas, dan juga meditasi. Artinya ketika kita melakukan gerakan yoga yang disebut dengan asana dibarengi dengan pengaturan nafas. Setiap gerakan itu ada pengaturan nafasnya. Nah, setelah melakukan gerakan dan juga pengaturan nafas, nanti sebagai penutup akan ada yang disebut dengan meditasi. Itu kalian duduk hening, memusatkan pikiran pada satu objek. Selanjutnya ada mantra yoga. Nah, mantra yoga ini kalian hanya cukup mengucapkan mantra-mantra yang kalian ketahui. Contohnya seperti menyebutkan nama-nama dewa, atau menyebutkan salah satu nama dewa yang kalian memang kagumi. Selanjutnya ada kundalini yoga. Nah, ini kundalini yoga ini adalah cara kita untuk membangkitkan cakra yang ada dalam diri atau tenaga supranatural yang ada dalam diri. Ini jalannya lumayan mistik. Nah, selanjutnya ada bhakti yoga. Kalau yang ini kita lebih dititik beratkan kepada cinta kasih, dimana kalian dalam setiap tindakan kalian itu harus penuh dengan cinta kasih, menebarkan cinta kasih kepada orang meskipun itu kepada orang yang kalian benci atau yang membenci kalian. Artinya kalian dilarang untuk benci kepada orang lain dan selalu kasih kepada siapapun makhluk yang ada di dunia ini, baik itu pohon, binatang maupun manusia. Selanjutnya ada raja yoga. Ini lebih kepada penguasaan diri, di mana prakteknya itu setiap hari kalian paling tidak bisa melakukan meditasi, berpuasa berhari-hari, dan juga meditasi diam berhari-hari. Itu ini dalam raja yoga. Ini hanya orang yang sudah mentalnya sudah bagus baru bisa melakukan raja yoga ini. Yang selanjutnya ada jenana yoga. Nah, kalau yang ini yoga jenana, kalian hanya menguasai pengetahuan. Pengetahuan ini kalian gunakan untuk hal-hal yang baik. Dari pengetahuan ini kalian bisa melakukan karma atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang bermanfaat untuk orang lain. Ini contohnya seperti seorang guru itu memberikan atau membagikan pengetahuan kepada siswa-siswanya. Selanjutnya ada karma yoga. Tentunya ini adalah yoga yang dilakukan dengan perbuatan yang tulus ikhlas. Artinya ketika kalian melakukan yoga karma, yang terpenting adalah kalian tidak menuntut adanya imbalan dari setiap perbuatan kalian. Contohnya kalian menolong seorang nenek menyeberang jalan, dan dalam hati kalian sudah memiliki niat, saya sudah menolong nenek ini, pasti akan mendapatkan imbalan, mendapatkan pahala yang baik itu. Nah, kalau kalian seperti itu, percuma, hilang karma kalian. Memang itu baik, tetapi usahakan dalam karma yoga ini tidak ada niat untuk mendapatkan imbalan. Nah, sedikit kembali ke janana yoga ini. Pengetahuan ini yang dimaksud adalah memang untuk hal-hal yang baik. Jangan memakai pengetahuan kalian untuk hal-hal yang buruk, seperti sebagaimana para koruptor ya, dia memiliki pengetahuan yang tinggi tetapi digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, untuk hari ini sekian materi yang Bapak dapat sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan tulis di
kolom di bawah materi ini. Terima kasih. Om Santi Santi.